Pemirsa, tadi kita sudah mengetahui bagaimana situasi kondisi di lantai 2 dan juga lantai 3, lantai yang biasanya digunakan untuk telemarketing dari PT An Informating Consulting yang berada di Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagaimana upaya dari para marketing ini juga untuk bisa merayu para nasabah untuk bisa meningkatkan jumlah saldo hutangnya. Dan langsung saja kembali kami akan mengajak Anda untuk bisa mendapatkan informasi terbaru dari Yasmin yang juga berada di lokasi. Silakan Yasmin. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ini baru saja melakukan penggerebekan kantor yang menyediakan jasa pinjaman online atau pinjol di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di mana saat ini kantor yang terdiri dari 4 lantai tersebut ada di belakang kami ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Diketahui pemirsa bahwa kantor ini berada di Blok H nomor 2627 di Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah, daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan saat ini memang diamankan oleh pihak kepolisian dan diketahui bahwa kantor ini adalah milik perusahaan bernama PT An Information Consulting. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan dan juga pendalaman begitu di dalam kantor tersebut. Namun memang saat ini kantor ini juga sudah diberikan yellow line sehingga kami dari awak media juga sudah tidak diperbolehkan untuk masuk ke bagian dalam kantor. Dan selain itu saat ini pun belum semua dari karyawan ataupun pekerja PT An Information Consulting ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena menurut keterangan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya ini diketahui bahwa sebagian besar dari para pekerja ini saat ini masih menerapkan work from home ataupun bekerja dari rumah. Tidak diketahui apakah memang ini mereka bekerja dari rumah karena menghindari adanya pemeriksaan dari pihak kepolisian begitu, karena memang saat ini sudah diketahui bahwa banyak perusahaan lainnya ini sudah menerapkan bekerja dari kantor kembali, sudah tidak menerapkan WFH. Namun memang untuk di PT An Information Consulting ini hingga saat ini masih terus melakukan atau menerapkan sistem work from home. Dan selain itu memang kantor ini sudah berhasil menjaring banyak sekali nasabah dari wilayah Jabodetabek secara ilegal. Bahkan jika diestimasikan ini jumlahnya ada sekitar 40.000 nasabah. Nah, metode penagihan yang dilakukan oleh para pekerja PT An Information Consulting ini memang sedikit unik pemirsa, di mana mereka ini menggunakan gambar-gambar pornografi yang tertera di monitor juga tadi sudah ditunjukkan oleh pihak kepolisian ini untuk melakukan penagihan hutang kepada para nasabah PT An Information Consulting. Dan informasi lainnya yang dapat kami informasikan Putri Viola dan juga pemirsa, memang PT An Information Consulting ini beberapa kali secara terang-terangan ini membuka lowongan pekerjaan yang dapat diakses di internet begitu, di mana yang dapat kami temukan ini kemarin ini ada pada bulan Oktober 2020 lalu, di mana memang lowongan ini dibuka untuk penagih hutang ataupun debt collector, yang mana dikatakan atau dideskripsikan bahwa deskripsi pekerjaan debt collector ini adalah menghubungi nasabah yang terlambat pembayaran melalui telepon, lalu mengingatkan tagihan nasabah agar tidak lupa perihal tagihannya, lalu menginformasikan jumlah tagihan yang harus dibayarkan, lalu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan nasabah, lalu mengikuti SOP target yang berlaku, siap bekerja di bawah tekanan, dan juga membuat laporan harian. Dan tentunya karena saat ini masih berada di masa pandemi COVID-19, ini juga menarik perhatian warga sehingga ini banyak masyarakat yang tertarik untuk mendaftar menjadi debt collector ataupun penagih hutang di PT An Information Consulting ini. Dan memang Putri Viola dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa kasus pinjaman online akhir-akhir ini memang sangat marak, khususnya di wilayah Jabodetabek, di mana beberapa hari yang lalu bahkan Ditkrimsus Polda Metro Jaya juga sudah melakukan penangkapan ataupun penggerebekan di markas salah satu perusahaan pinjaman online
yang berada di Tangerang Selatan, Banten. Dan diketahui bahwa perusahaan tersebut juga menggunakan metode yang serupa dengan di perusahaan ini, pemirsa, di mana mereka ini melakukan penagihan hutang dengan menggunakan gambar pornografi. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Putri Viola. Yasmin, mungkin singkat saja, saat Anda tadi berbincang dengan salah satu pekerja di sana, apakah Anda mendapatkan informasi berapa bayaran, berapa gaji yang didapat oleh pekerja itu? Apakah kemudian gajinya diberikan bulanan atau mungkin setiap berhasil mendapatkan uang atau mendapatkan bayaran dari nasabah, kemudian mendapatkan bonus dan sebagainya, atau mungkin ada persenan-persenan tersendiri? Ya, Putri Viola, karena tadi memang kami tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk berbincang terlalu lama dengan karyawan tersebut. Kami hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi mengenai gaji yang diterima oleh karyawan atau khususnya penagih hutang yang bekerja di perusahaan ini. Namun memang berdasarkan perbincangan tadi, karyawan tersebut yang bernama Soza ini mengaku bahwa ia baru mulai bekerja selama masa pandemi COVID-19. Artinya karena dalam masa pandemi ini banyak sekali karyawan yang dirumahkan, maka dia mendaftarkan diri untuk bekerja di sini. Putri Viola. Yasmin, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.